Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa kita akan membahas tim nasional Indonesia. Sudah tidak terasa, mungkin 30 hari lagi atau 1 bulan lagi, bahkan 29 hari lagi bos, tim nasional kita akan menghadapi China di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, tentunya di Gelora Bung Karno. Seperti kita tahu, berita terpercaya, berita fix yang terbaru, PSSI bahkan Pak Erick Thohir sendiri sudah menyatakan kalau tim nasional Indonesia belum ada rencana menaturalisasi pemain baru menjelang menghadapi China. Ingat, belum ada rencana, belum tentu tidak ada pemain diaspora terbaru. Seperti kita tahu, di awal Februari kemarin, Pak Erick Thohir juga menyatakan hal yang sama. Katanya belum ada rencana menaturalisasi pemain terbaru. Tapi nyatanya di akhir Februari menjelang menghadapi Bahrain kemarin, tiba-tiba ada 3 pemain baru, yaitu Emil Audero, Pelupesi, dan Dijem. Ya siapa tahu mungkin bulan-bulan ini ada kejutan terbaru. Memang PSSI itu gerakannya senyap-senyap begitu bos, agar tidak terbaca oleh lawan. Oke, kenapa alasannya PSSI belum ada naturalisasi pemain baru? Itu jawabannya adalah tidak mudah bos menaturalisasi pemain itu. Tentunya PSSI harus memfilter atau menyaring terlebih dahulu pemain-pemain diaspora yang akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Untuk sekarang memang sudah banyak pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan yang secara terang-terangan ingin bergabung atau membela tim nasional Indonesia. Tetapi juga banyak pula pemain diaspora atau keturunan yang secara terang-terangan menolak bergabung dengan tim nasional Indonesia. Oke, untuk pemain-pemain yang menginginkan bergabung dengan tim nasional Indonesia, pemain diaspora itu, tentunya PSSI juga tidak asal langsung menerima saja bos. PSSI menyaring dulu, menfilter dulu, kira-kira pemain ini ada niatan baik nggak untuk membela tim nasional Indonesia. Kira-kira benar-benar tulus nggak membela tim nasional Indonesia atau membela tanah leluhur mereka. Dan yang kedua, untuk pemain-pemain diaspora yang menolak membela Ibu Pertiwi, membela tanah leluhur mereka, tentunya PSSI tidak merengek-rengek atau membujuk-bujuk pemain-pemain itu bos. Harus ada kesadaran diri dari pemain itu sendiri untuk membela tanah airnya atau tanah leluhurnya. Tentunya tidak mudah bos untuk meyakinkan mereka agar mereka bisa membela tim nasional Indonesia bos. Mungkin ada yang meragukan kalau timnas Indonesia akan gagal lolos atau mungkin nggak bisa lolos Piala Dunia. Makanya itu PSSI mencari pemain yang benar-benar tulus, benar-benar ingin membela
tanah kelahirannya, tanah leluhurnya. Dan tentunya untuk sekarang PSSI itu tidak asal-asalan mengambil pemain diaspora dengan begitu mudahnya, bos. PSSI itu tentunya juga melihat kualitas, kuantitas pemain-pemain itu sendiri. Untuk pernyataan Bapak Erick Thohir kemarin, dia menyatakan kepada pelatih kita, pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, untuk memanfaatkan pemain-pemain yang sudah ada. Toh sebenarnya kita, bahkan PSSI itu sendiri, belum betul-betul melihat kualitas pemain yang kita miliki sekarang, bos. Ingat, pemain itu ada kalanya bermain buruk karena faktor kecapean, faktor kurang mood, faktor grogi, faktor belum ada chemistry. Padahal pemain itu pemain bagus. Ada pula dia bermain bagus, padahal dia mainnya pas lagi bagus-bagusnya dan cepat menyetel dengan pemain-pemain timnas yang lainnya. Jadi untuk menilai pemain-pemain diaspora yang ada sekarang, tidak cukup dengan 1 atau 2 pertandingan saja, bos. Perlu melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya. Tujuan menaturalisasi atau mengambil pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan dari awal adalah, selain karena pemain diaspora di Eropa sana yang mempunyai kesadaran diri ingin membela tanah leluhur mereka, PSSI itu mengambil pemain diaspora dengan tujuan untuk mendongkrak prestasi tim nasional Indonesia di kalangan ASEAN, Asia, bahkan di dunia. Sudah terbukti, sudah terjawab. Tahun kemarin kita berhasil masuk semifinal atau masuk 4 besar Piala Asia, dan hampir saja masuk Olimpiade Prancis, sayangnya dikalahkan Junia. Bahkan sampai saat ini kita berada di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tinggal selangkah lagi, bos. Nah, sudah terjawab kan, bos, prestasinya. Gimana perbedaannya? Pemain-pemain lokal dari yang dulu atau sekarang berkolaborasi antara pemain lokal dan pemain diaspora, bos. Prestasi kita lebih maju dan tentunya pasti pemain-pemain muda sekarang lebih bersemangat, lebih terpacu, lebih termotivasi ingin menjadi pemain tim nasional Indonesia. Ya begitulah, bos, yang namanya perjuangan, bos. Yang kita harapkan semoga pemain-pemain kita bisa menang melawan Cina untuk 30 hari ke depan, agar membuka langkah, membuka ruang untuk masuk round keempat kualifikasi Piala Dunia. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh seri, harus menang. Karena apa? Pertandingan yang terakhir kita akan menghadapi Jepang. Kita realistis aja, bos. Pemain Jepang itu kualitasnya masih jauh di atas pemain-pemain kita. Jadi apalagi mainnya di kandang Jepang sendiri, bos. Jadi kita harus berpikir realistis. Ya untung-untung kita bisa mengimbangi, misalnya draw di kandang mereka, bos. Itu sangat-sangat membuka peluang untuk masuk round keempat kualifikasi Piala Dunia. Yang penting besok ini harus menang dulu melawan China, bos. Oke, bos, cukup sekian.
berita-berita terbaru tim nasional Indonesia menjelang melawan Cina. Semoga dari berita ini menambah wawasan plus pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, salam berjumpa lagi, dan salam bertemu lagi di berita-berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Salam olahraga.